Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Chandra Family Channel. Oke guys, sebelumnya kalian jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe channel kita, karena itu merupakan bentuk support dari teman-teman semua untuk kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat video. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan hal yang berbeda atau konten yang berbeda deh dari yang sebelum-sebelumnya, dimana kali ini aku akan membahas hal terseram yang pernah aku alami secara pribadi seumur hidup saya. Dan saya berharap banget saya tidak akan mengalaminya lagi gitu, karena ini merupakan hal yang benar-benar menakutkan dan saya tidak ingin ini terulang kembali. Oke guys, pada kesempatan ini saya juga tidak mau ya nanti itu saya dikait-kaitkan saya itu menyudutkan pihak manapun, ataupun saya tidak dikatakan membuka aib seseorang. Jadi gini ya guys, tolong teman-teman ini garis bawahi. Di sini saya hanya share apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan bagaimana teman-teman itu untuk bersikap ketika teman-teman itu dihadapi suatu keadaan yang seperti saya alami. Tapi mudah-mudahan teman-teman jangan deh pernah, dan mudah-mudahan jangan itu cukup di saya aja yang mengalaminya gitu ya. Dan sebenarnya itu juga tidak ada yang menginginkannya gitu ya guys. Oke guys, jadi langsung aja ya kita ke inti permasalahannya. Oke guys, jadi pada tahun 2019 itu di awal tahun ya, saya itu dan suami itu sedang mendapatkan sesuatu yang membahagiakan lah untuk kehidupan kami, karena kami insya Allah kemarin itu ada bisa membeli sesuatu. Nah, jadi pada malam harinya itu suami saya itu kan dia ada mengajar di salah satu universitas, dan itu dia pulangnya itu sekitar jam 10 malam. Dan itu ada kelas malam ya. Jadi ketika suami saya pulang, kami sempatlah untuk bercengkrama, dan sebelum itu kita juga ada sempat untuk memakan-makan gitu lah, memakan sesuatu. Dan setelah itu kami sekitar jam 11 beranjak untuk tidur. Nah, ketika kita ingin tidur, kita itu mendengar suatu dentuman benda yang jatuh. Nah, di saat itu saya dan suami juga terkejut. Suara apa itu? Saya mengatakan kepada suami saya. Nah, suami bilang karena waktu itu juga sudah malam, keadaan sekitar rumah itu juga gelap. Suami saya itu juga malas keluar karena capek habis kerja. Suami saya mengatakan kalau itu adalah musang atau kucing yang sedang kelahi, yang nabrak dinding seng. Ya udah, saya sama suami akhirnya tidur. Oke guys, sampai di situ aja. Keesokan harinya juga saya ya dengan suami menjalankan aktivitas seperti biasanya, tidak ada gimana-gimana. Dan saat itu juga lagi heboh-hebohnya orang hilang di jembatan Kelok 9, dan itu tambah horor dong. Nah, jadi saya itu sehari-harinya itu saya sendiri di rumah, karena suami saya siang hari itu kerja, dan ada beberapa hari di dalam satu minggu itu suami saya itu untuk kerja di waktu malam hari. Nah, karena itu saya juga sendiri di rumah gitu. Jadi saya itu kan tinggal di perumahan ya, jadi itu tetangga saya itu juga ya, kalau kita tahu lah orang di perumahan itu ya ketika sudah pulang kerja itu ya stay di rumah, paling sore atau pagi aja kita ketemu sama tetangga. Oke, hari pertama setelah kejadian mendengarkan dentuman itu sudah berlalu ya, itu hari kedua. Dan itu hari pertama itu tepatnya saya katakan adalah di hari Senin ya, Senin malam. Dan saat itu malam Selasa. Dan ketika malam Rabu, saya dan suami itu ada mengalami sesuatu hal yang aneh, di mana saya sama suami itu sempat bertengkar gara-gara mie instan. Tapi anehnya suami saya itu dia itu meninggalkan saya sendiri di rumah, dan dia keliling-keliling blok rumah saya. Nggak tahu deh, biasanya juga kalau kami cekcok atau kami itu agak bertengkar itu kita tuh ya udah di rumah langsung tidur, ya udah besoknya baik-baik aja gitu kan. Tapi kali ke malam kejadian itu suami itu berbeda banget, dan saya juga nggak tahu saya tuh ditinggal, karena saat itu saya itu udah selesai makan malam dengan suami saya, dan tiba-tiba perut saya ini kok lapar aja. Dan saya suami saya tuh marah karena saya memang dilarang sama dokter untuk makan mie instan, tapi saya tuh ngeyel. Jadi saya tuh marah dan saya merajuk lah ece-ecenya gitu, saya langsung tidur. Jadi rumah saya ada 2 kamar ya, jadi kalau kamar utama tuh kamar depan, kami tidur kamar depan, dan di kamar belakang itu adalah kamar tamu. Jadi saya karena merajuk itu, saya tidur aja di kamar tamu, dan saya mendengar si suami saya itu mengunci pintu, dan saya kira sih mengunci pintu dia tidur di kamar depan gitu. Tapi nyatanya ketika saya pipis, saya mau keluar kamar mandi,
Saya lihat di depan itu nggak ada, dan saya ternyata dikurung dalam rumah. Dan saya tengok suami saya itu di depan rumah gitu ya guys. Habis itu suami saya itu keliling-keliling komplek cuma untuk mungkin menghilangkan, mencari udara segar. Tapi udah habis itu dia pulang. Ya udah, besok paginya kita baik-baik aja gitu. Dan pada Rabu, itu hari Rabu kan guys, Selasa malam Rabu. Di Rabu paginya saya itu ditinggal suami pergi kerja. Jadi dari pagi itu memang dia masuk dari jam 6.30 sampai sekitar sampai sore. Dan saya itu sendiri di rumah. Dan saat itu saya ingin masak. Jadi saya itu tinggal di perumahan kan. Jadi di belakang rumah saya itu masih ada tanah sisa, tanah kosong. Dan saya tanamin beberapa tanaman herbal seperti jahe, kunyit, ataupun yang lainnya. Dan saya ingin bermaksud mengambil jahe karena stok jahe di kulkas itu ternyata sudah habis. Setelah itu saya tuh kan, rumah saya tuh kan couple gandengan gitu posisinya. Jadi saya itu mendengar kayak ada suara kipas angin hidup di rumah gandeng saya. Tapi dari kemarin saya dari tadi di rumah nggak ada dengar suara siapa-siapa gitu kan. Tapi kok denger ya suara kipas angin hidup. Ya sudahlah, karena kebetulan kalau rumah perumahan itu kan kalau nggak banyak barang-barangnya, kalau bunyi sesuatu benda tuh kayak kipas angin, AC itu kan bergetar gitu, dengar gitu suara kayak gitulah pokoknya dalam ruangan. Jadi ya udah, saya biasa-biasa aja. Sampailah saya di hari Kamis pagi, saya membuka jendela. Saya itu baru membuka jendela kamar belakang, dan saya gak mencium suatu bau yang tidak mengenakan gitu. Jadi saya tutup lagi jendelanya. Ya udah, saya biasa-biasa aja di rumah tuh, saya sendiri karena suami saya juga pergi pagi ngajar, terus nanti sore pulang atau kadang tengah hari pulang. Dan di hari Kamis itu suami saya itu langsung main badminton. Jadi suami saya itu sekitar setiap asar nanti main badminton. Jadi dia juga ada ngajar di kelas siang, jadi dia nggak pulang. Dan saya sendiri di rumah. Dan anehnya pada hari Kamis itu saya kan nggak jadi ya buka jendela kamar belakang tadi. Nah saya itu agak ketakutan gitu. Saya selalu merinding di hari Kamis itu. Jadi saya di kamar aja. Saya pas pula buka YouTube, ada notifikasi tentang berita orang hilang di Kelok 9 waktu itu. Nah pokoknya teman-teman tahu deh, waktu itu ada berita yang lagi orang numpang pup atau numpang pipis gitu terus hilang gitu. Lagi heboh-hebohnya untuk di wilayah daerah saya. Jadi setelah itu saya tuh karena ketakutan saya kunci deh pintu kamar. Habis itu saya nonton YouTube yang lain-lain, tapi perasaan saya tuh nggak enak gitu. Ada suatu firasat yang tidak baik di hati saya, atau ada sesuatu yang tidak beres di saya, karena saya nggak pernah rasa tuh kayak tiba-tiba merinding, tiba-tiba saya kayak jadi parno kayak gitu sendiri di rumah. Tapi di hari Kamis tuh memang lain sekali rasanya gitu ya guys. Dan itu saya sudah berlalu aja senja, terus suami saya juga pulang. Habis itu ya kita biasa-biasa aja di rumah. Cuman karena hari Kamis itu memang kamar belakang kita sama sekali nggak buka jendela, jadi kita tuh juga tidak terlalu menyium aroma yang tidak sedap. Jadi ketika itu esok harinya lagi ya, kita langsung aja keesokan harinya, itu di hari Jumat pagi sekitar pukul selesai subuh, saya langsung mencuci pakaian menggunakan mesin cuci ya. Terus saya sekitar jam 6 itu kan lagi enak-enaknya tuh, masih pagi, terus kita masih fit banget untuk melakukan kegiatan. Saya yang bermaksud menjemur pakaian di belakang rumah. Tapi pada saat itu pagi itu angin itu benar-benar berhembus kencang. Jadi ketika itu rumah saya kan gandeng ya, ini tetangga saya, ini rumah saya. Terus ini saya jemur kain di sini. Jadi rumah kami ini kapelan gitu. Terus saya itu angin itu berhembus dari sudut sini ke sini. Jadi saya kan posisi di sini nih, angin dari sebelah sini ke sini gitulah pokoknya. Terus banyak banget lalat itu sebesar tawon, pokoknya gede-gede banget lalatnya. Dan juga lalat itu posisinya itu berair, dan itu menubruk ke wajah saya, ke kulit saya gitu. Ketika itu saya hanya menggunakan jilbab sorong dan juga baju daster ala kadarnya ya, namanya ibu-ibu ya, pagi-pagi masih aktivitas. Jadi kita tuh ya udah yang penting tutup aurat. Terus saya juga jemur-jemur kain, kok banyak angin, banyak lalat gitu. Dan saya itu mencolek ada suatu lalat mungkin yang hinggap atau yang menabrak saya, terbawa angin itu hinggap di pipi saya. Terus saya ginikan air yang ada di lalat itu, saya ginikan, terus saya cium.
Masya Allah, itu aromanya itu sakit banget di hidung, terus aromanya itu sangat tidak sedap ya. Dan saya itu langsung masuk ke rumah. Ketika itu suami saya juga bersiap-siap di hari Jumat pagi itu untuk ke bank karena ingin mengambil barang yang telah lama kita pesan dan kita nanti-nantikan gitu. Jadi syaratnya dia tuh pagi itu dia akan mencairkan beberapa dana untuk membeli barang itu gitu ya guys. Terus saya bilang, bang, ini saya jemur kain, kok baunya nggak enak banget, seperti bau hewan busuk gitu. Tapi baunya itu lalat itu dari rumah sebelah gitu. Jadi rumah sebelah saya itu dia itu disambung dengan teras seng di belakangnya. Kalau rumah saya tuh masih kosong gitu aja gitu. Jadi abis itu saya bilang, ayolah kita lihat gitu, apa ada ayam mati atau ada kucing mati di dalam itu, tapi orang yang nggak ada di rumah. Tapi saya heran kok ada suara kipas angin hidup. Jadi sempat ada di pikiran saya itu bahwa ada seseorang mungkin yang telah pingsan atau kena serang jantung, ataupun dia mata pada malam hari itu nggak terdengar orang minta tolong gitu. Apakah ada seseorang di dalam rumah itu? Jadi setelah itu saya minta sama suami saya untuk ngeliat, tapi suami saya mungkin sudah tahu dia ya. Dia bilang, gak usah, bagus kamu hubungin aja yang punya rumah. Oke, sampailah saya menghubungi yang punya rumah, saya menceritakan kembali dan saya cek kembali ke belakang rumah itu. Saya hanya melihat sesuatu kendaraan bermotor di dalamnya, dan juga saya melihat ada kendaraan bermotor di dalamnya. Terus saya melihat ada banyak lalat, terus saya melihat juga kok ada suara kipas angin hidup. Dan saya langsung aja deh menelpon yang punya rumah, dan ketika itu tidak lama setelah saya telepon, yang pemilik rumah itu datang dan mengecek rumahnya. Jadi ceritanya itu yang punya rumah itu ada sesuatu hal, jadi rumah itu terpaksa mereka tinggalkan dan mereka titipkan ke salah satu saya juga tidak tahu ya hubungannya itu teman atau keluarga kayak gitu. Dan mereka itu saya juga tidak tahu apa penyebabnya, dan dia menemukan seseorang sedang gantung diri di belakang dekat seng itu. Bayangkan ya guys, dari Senin malam itu saya dengar suatu suara dentuman dan getaran dari seng. Yang suami saya bilang itu suatu tupai, ternyata itu suara manusia yang mengakhiri hidupnya, yang tubuhnya itu terhempas ke seng, ke dinding seng gitu ya. Dari malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, teman-teman bayangkan saya sendiri di rumah kayak gitu. Terus saya malam juga ada suami saya tuh di malam Senin, malam Kamis itu suami saya itu pergi ngajar ke salah satu universitas untuk ngajar masuk kelas malam. Dan saya sendiri di rumah sampai jam 10 malam gitu ya guys. Jadi teman-teman bayangkan gimana perasaan saya ketika saya tahu itu gitu. Dan saat pemilik rumah itu datang, saya juga belum langsung tahu gitu kalau itu dia melihat itu gitu. Dia melihat orang yang dipercaya. Guys, jadi setelah nggak lama saya telepon, si yang punya rumah itu datang untuk mengecek keadaan rumahnya. Jadi kata tetangga saya, itu cerita tetangga saya ya, yang pas depan rumahnya, mengatakan bahwa memang pintu belakang dari rumah tersebut itu tidak terkunci, terbuka aja. Dan dia anehnya di samping pintu samping rumahnya itu juga pintu sengnya itu juga kebuka. Mereka kira memang ada orang di dalamnya kayak gitu. Terus korden-korden jendelanya itu juga seperti terikat kan dia terbuka, terus diul-ul disangkutin di teralis kayak gitu. Dan pintu depan kan rumahnya itu pintu depan ada teralinya kayak gitu. Jadi pintunya semua tuh memang nggak kekunci gitu guys. Dan suara kipas angin memang benar-benar hidup. Dan di situ juga kami baru terkaget-kagetnya bukan kayak mana ya, terkejut lah gitu. Selama ini juga tetangga saya yang depan rumahnya, pas depan rumahnya itu bilang, kok rumahnya itu nggak kekunci. Tapi kan namanya mereka tuh rame, yang di depan rumahnya itu ya udah, padahal ada orang di rumahnya, nanti malam ditutup kan, namanya kita coba nengoknya sore terus kita masuk dalam rumah kan nggak ngecek lagi kayak gitu ya guys. Jadi memang dibilangnya itu udah dari sekitar hari Senin itu pintu-pintu itu nggak ada ketutup dan terbuka aja kayak gitu aja posisinya. Dan di situ tuh memang kita tuh benar-benar menyesal banget, kita sedih banget semuanya yang ada di blok rumah dekat satu blok dengan saya itu. Kenapa kita kok
taunya baru sekarang gitu. Jadi karena gini, kita itu sebagai manusia ya, baiknya kita itu harus saling bertetangga. Jadi kita tuh minimal kita tuh kenal sama kiri, kanan, depan, belakang rumah kita. Jadi gini guys, bukan kitanya atau bukan sayanya yang nggak mau kenalan, tapi karena memang yang menunggu rumah itu si almarhum itu memang dia pendiam pertama, terus dia memang juga jarang keluar ketika dia di rumah. Jadi kadang-kadang kalau deket gang saya itu sore-sore tuh udah heboh banget, kami kumpul-kumpul di depan rumah, di teras, di halaman, di jalanan kayak gitu. Tapi si beliau ini memang tidak pernah keluar, dan ketika itu kadang-kadang sih saya dengar dia datang sekitar jam 9 malam. Jadi ketika itu kan kita sudah di rumah masing-masing gitu ya, dan kita juga nggak tahu kayak gitu. Jadi ya udah, kita nggak sama-sama, nggak ada yang tahu si bapak ini gitu. Jadi ya juga saya sedih ya ketika ada wartawan datang, terus tetangga-tetangga tuh datang nanya, kok tetangganya ini kok nggak ada yang tahu gini, namanya mereka juga nggak tahu ya, karena kan yang punya rumahnya tuh bukan beliau. Jadi gitu ya guys, ceritanya tuh memang bener-bener menyedihkan. Dan saat itu saya benar-benar shock, nggak bisa tidur. Saya juga kemana suami saya ngajar saya ikut, saya duduk ke dalam kelas, saya takut, dan sampai alhamdulillah mahasiswa dari suami saya juga aware. Saya duduk di belakang, saya seperti orang kuliah karena saya ketakutan. Saya pokoknya kemanapun suami saya ikut, saya nggak mau ditinggal. Sampai suami saya ngajar siang, kemanapun saya ikut, saya nunggu di dalam mobil kepanasan karena saya takut sendiri di rumah. Dan pada saat itu suasana lingkungan dekat perumahan saya itu langsung kayak mencengkamkan kayak gitu. Dan yang saya menyedihkan banget, saat itu saya dan suami itu sedang mengalami program kehamilan, dan dimana saat itu saya sudah hampir telat memasuki 2 bulan ya. Saya langsung pendarahan gitu, pendarahan hebat, dan itu benar-benar buat kami sedih gitu. Mungkin karena saya saking ketakutannya, jadi saya hampir kayak parno gitu, hampir sebulan saya seperti kayak parno. Sebenarnya gini loh, parno itu bukan takut kepada manusianya, tapi bukan takut pada hantunya juga, tetapi parno pikiran kita gitu. Kita membayangkan seakan-akan kita selama ini hidup dengan seseorang yang sudah tidak bernyawa gitu, kita bergandengan seperti itu. Tapi yang disedihkan juga, saya menemuinya sudah beberapa hari. Saya kenapa saya tidak cepat menemukannya gitu. Nah, saya mohon maaf sekali di sini tidak saya membuka aib atau cerita. Di sini teman-teman bisa mengambil hikmahnya bahwa kita itu tidak ada ya yang menginginkan musibah seperti ini. Dan teman-teman jangan putus asa atau gimana pun, atau sedih terlalu berlebihan atau berlarut-larut. Di sana saya sampai alhamdulillah sekarang saya sudah biasa-biasa aja. Pokoknya saya sebulan hampir itu agak parno-parno gitu. Ditanya sama tetangga saya, berani mbak, berani, insya Allah saya berani. Sampai ada tetangga saya ingin pindah rumah, dan bahkan saat itu ketika seminggu pertama setelah kejadian itu memang saya benar-benar parno, karena saya tuh sedihnya saya langsung mau pendarahan, saya langsung drop banget. Nah, saya bilang ayo kita pindah rumah sama suami saya, karena saya tuh benar-benar langsung kayak ketakutan banget. Dan dokter juga mengatakan saya ini terlalu ketakutan gitu, ketakutannya kayak ya karena gitu deh gitu, karena saya sendiri di rumah gitu. Dan saran saya buat teman-teman, selalu kita tuh berdoa, selalu kita apapun masalah yang kita hadapin, kita itu untuk ceritakan semua masalah itu kepada Allah. Kita kan punya Tuhan gitu, kita adukan semuanya, tidak ada masalah yang tidak selesai. Terus jangan kita berpikir bahwa dengan cara seperti itu tuh menyelesaikan masalah, itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Dan teman-teman itu kan tahu ya, kita tuh punya teman, kita punya keluarga, mereka itu bisa kita ajak untuk bertukar pikiran ketika kita menghadapi suatu masalah. Dan ketika kita menghadapi situasi seperti itu, saran saya kita juga jangan terlalu takut seperti saya ya. Kita juga ingat mereka itu ciptaan Tuhan, dan kita memiliki Tuhan untuk pelindung. Jadi kita nggak perlu takut, dan kita biasa-biasa aja kalau bisa kayak gitu. Kita banyak, dan di sini saya bersyukurnya dengan kejadian begitu. Insya Allah entah kita tuh lebih takwa, kita tuh lebih dekat kepada Allah. Kita juga ya Allah, Engkau yang melindungi kita lebih yakin kepada Allah, dan kita ambil hikmahnya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan kita doakan semua, semoga almarhum atau almarhum ya yang sudah mendahului kita tersebut, Allah lapangkan jalannya, terus Allah masukkan ke dalam surganya dan diampuni dosa-dosanya. Oke guys, jadi itu merupakan salah satu cerita terseram yang pernah saya alami seumur hidup saya, dan saya berharap dan saya tidak ingin lagi itu terjadi kedua kalinya di kehidupan saya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel kita. Dan bagi teman-teman yang memiliki cerita terseram atau cerita
kenyataannya memang menakutkan, boleh deh teman-teman nanti DM, terus teman-teman ceritakan, dan nanti akan saya buat videonya. Terima kasih sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.